Kali ini kita akan ngebahas pengaplikasian turunan mengenai maksimum dan minimum. Nah, misalkan kita punya suatu grafik seperti ini dengan domainnya itu dari 2 sampai 13. Jelas bahwa nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah 9 ketika x-nya sama dengan 5. Nah, karena 9 adalah nilai maksimum, maka ketika kita pilih sembarang titik x dari domain tersebut, nilai dari fx-nya tidak akan lebih dari 9. Sebagai contoh, kita pilih X sama dengan 4. Kita lihat bahwa nilai dari F4 akan kurang dari 9. Secara matematis didefinisikan, misalkan C elemen dari D, FC nilai maksimum pada D jika FC lebih besar daripada Fx untuk setiap X elemen dari D. Sebaliknya, FC nilai minimum pada D jika FC kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen D. Pada grafik ini, nilai minimumnya adalah 2 ketika X-nya sama dengan 2. Nah, nilai maksimum atau minimum tersebut disebut dengan nilai ekstrim. Terdapat teorema yang mengatakan, misal F terdefinisi pada interval I yang terdapat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C pasti suatu titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis ada 3 macam. Yang pertama, titik ujung, yang merupakan titik ujung dari suatu interval tertutup. Yang kedua, titik stasioner, yaitu titik yang turunannya sama dengan 0. Dan yang terakhir ada titik singular, yaitu titik yang turunannya tidak ada. Biasanya titik dari grafik yang patah atau tidak halus, dan grafik yang putus. Berdasarkan teorema yang telah disebutkan, maka nilai maksimum dan minimum pasti terjadi pada suatu titik dari ketiga jenis titik tersebut. Tapi tidak semua titik kritis akan bisa mendapatkan nilai maksimum atau minimum. Titik-titik tersebut hanya akan menjadi kandidat dari nilai ekstrim. Sehingga kita harus menghitung nilai fungsinya dan mengurutkannya untuk menentukan mana nilai maksimum dan minimumnya. Kesimpulannya, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita perlu mencari semua titik kritis, kemudian kita hitung nilai fungsinya, dan bandingkan nilainya mana yang menjadi nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya kita bahas aplikasi turunan mengenai kemonotonan dan kecenderungan suatu fungsi. Nah, coba sekarang kita lihat dulu grafik ini. Saat X-nya lebih dari 5, grafik ini semakin ke kanan nilai fungsinya semakin besar. Atau kalau X-nya makin besar, maka nilai fungsinya makin besar. Kita ambil contoh, kalau X-nya 6, terus X-nya 8, maka nilai F8 lebih besar daripada nilai F6. Nah, pada keadaan seperti ini didefinisikan bahwa fungsi ini naik karena setiap pasang X1 dan X2, jika X1-nya lebih besar daripada X2, maka Fx1-nya juga lebih besar daripada Fx2. Sebaliknya, ketika X-nya kurang dari 5, fungsinya turun karena setiap pasang X1 dan X2, apabila X1-nya lebih dari X2, Fx1-nya kurang dari Fx2. Contohnya kita ambil F4 kurang dari F2. Nah, kalau fungsi yang selalu naik disebut fungsi monoton naik, sedangkan kalau selalu turun disebut fungsi monoton turun. Oke, sekarang kita kembali ke fungsi sebelumnya. Apabila kita buat persamaan garis singgung fungsinya dengan gradien yang condong ke kanan atau gradiennya positif, pasti berada pada interval fungsi yang naik. Sedangkan apabila gradiennya condong ke kiri atau gradien negatif, pasti berada pada interval fungsi yang turun. Karena gradien sama dengan nilai turunan fungsinya, maka untuk setiap X pada interval I yang semua nilai turunan fungsinya lebih dari 0, maka fungsi naik pada interval tersebut. Sebaliknya, apabila nilai turunan fungsinya kurang dari 0, maka fungsi turun pada interval tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kecekungan. Di sini ada dua kurva yang sama-sama cekung, tapi kurva sebelah kiri cekung ke atas dan kurva yang kanan cekung ke bawah. Sekarang kita perhatikan kurva yang cekung atas terlebih dahulu. Kita lihat bahwa nilai gradiennya semakin ke kanan semakin besar. Ini artinya fungsi turunan pertamanya adalah fungsi naik.
Dengan demikian, cekung atas terjadi ketika fungsi turunannya naik. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsinya adalah fungsi naik. Maka dari itu, jika f double aksen atau turunan keduanya lebih dari 0, maka nilai turunan pertamanya atau fungsi turunan pertamanya adalah fungsi naik. Ini artinya, jika f double aksen x lebih dari 0 atau turunan keduanya lebih dari 0, maka fungsinya cekung atas. Karena tadi syaratnya untuk fungsi yang cekung atas adalah turunan pertamanya adalah fungsi naik. Sebaliknya, cekung bawah terjadi ketika fungsi turunan pertamanya turun, sehingga jika f double aksennya kurang dari 0, maka f-nya akan cekung bawah.